Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan PPh 21 beserta TEM Kano 66 tahun 2023 Natura. Hai, kita belajar perpajakan. Go! Apa itu PPh pasal 21? Apa itu TEM Kano 66 tahun 2023 Natura? Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pajak penghasilan PPh pasal 21-26. PPh pasal 21-26 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21. 1. Penghasilan tahunan hingga Rp 60 juta dengan 5%. 2. Penghasilan tahunan di atas Rp 60 juta Rp 250 juta dengan 15%. 3. Penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta Rp 500 juta dengan 25%. 4. Penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta Rp 5 miliar dengan 30%. 5. Penghasilan tahunan di atas Rp 5 miliar dengan 35%. Elemen PTKT pada PPh pasal 21. Sesuai PMK nomor 101 PEM 10 2016 besaran PTK untuk tahun 2016. 154 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi V. 24.500.000 rupiah untuk tambahan wajib pajak yang kawin ke 0. 34.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara atau angkat, paling banyak 3 orang setiap keluarga 3. Mari kita menghitung pajak penghasilan PPh 21. Berikut ini contoh soalnya. Mira pegawai pada perusahaan PT Tokai Texprint, menikah dengan memiliki 1 anak, memperoleh gaji sebulan sebesar 19 juta rupiah. PT Tokai Texprint mengikuti BPJS dengan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,89% dan 0,3% dari gaji PT Tokai Texprint juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan 3,7% dari gaji sementara, membayar 2% dari gaji setiap bulannya, dan PT Tokai Texprint juga mengikuti program pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan Rp100.000 dan membayar uang pensiun sendiri Rp50.000. Mira mendapatkan fasilitas dari perusahaan berupa sebuah laptop Lenovo yang dipakai untuk menunjang pekerjaan senilai 8 juta rupiah, tunjangan PPh 21 sebesar Rp700.000 member, golf sebesar Rp120.000 dan adanya medical reimbursement sebesar Rp400.000, kemudian mendapatkan cincin emas sebesar 10 gram dengan nilai Rp10.565.000. Oke,
Soal yang tadi sudah saya pindahkan ke dalam Excel supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Sebelum itu, mari kita baca bersama-sama soalnya. Mira, pegawai pada perusahaan PT Tokai Texprint, menikah dengan memiliki satu anak, memperoleh gaji sebulan sebesar 19 juta rupiah. PT Tokai Texprint mengikuti BPJS dengan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,89% dan 0,3% dari gaji. PT Tokai Texprint juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan 3,7% dari gaji, sementara membayar 2% dari gaji setiap bulannya. Dan PT Tokai Texprint juga mengikuti program pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp100.000 dan membayar uang pensiun sendiri sebesar Rp50.000. Mira mendapatkan fasilitas dari perusahaan berupa sebuah laptop Lenovo yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan senilai Rp8 juta, tunjangan PPh 21 sebesar Rp700, member golf sebesar Rp120.000 dan adanya medical reimbursement sebesar Rp400.000. Kemudian mendapatkan cincin emas sebesar 10 gram dengan nilai Rp10.565.000. Nah, di sini saya sudah bikin hal-hal yang masuk ke dalam penambahan. Ada gaji sebulan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi JKM, jaminan kematian, tunjangan PPh pasal 21, member golf, medical reimbursement, cincin 10 gram, ditambah semuanya, dan hasilnya adalah penghasilan bruto. Mari kita input satu persatu. Gaji sebulan Mira dari perusahaan adalah Rp19 juta. 19 juta. Lalu, premi jaminan kecelakaan kerja kita tulis dulu di sini. Sebesar 0,89% dikali 19 juta rupiah sekitar segini. Terus JKM-nya kita hitung dulu di sini. Kasih pengertian biar mudah mengerjakannya. 0,3 ya. Persen dikali gaji sebulan sebesar 19 juta. Kita hitung. Rp57. Nah, PPh pasal 21 tadi berapa? Rp700.000. Kita masukkan. Rp700.000. Lalu kita masukkan member golf. Member golf berapa? 120. Lalu kita masukkan medical reimbursement sebesar 400. Lalu kita masukkan cincin 10 gram.
cincin emas 10 gram itu 10 juta 565.000. Lalu kita tambahkan semua ini. Jawabannya 31.011.100 rupiah. Abis itu ini saya kok ini ada muncul. Oke, abaikan saja. Lalu kita masuk ke pengurangan. Biaya jabatan itu sebesar 5% ya, dikali gaji sebulan. Bukan gaji, sorry. Biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. Ini 31 juta ini. Kita tulis saja di sini yuk biar gampang. 31 Oke. Lima persen dikali 31 juta itu sekitar 1.550. Oke ya. Oke. 1.550.055 rupiah. Nah, karena biaya jabatan itu maksimalnya itu 500.000 rupiah ya, sebesar itu tulisan 500.000 di sini maksimalnya. Oke, iuran pensiun. Iuran pensiun itu di sini uang pensiun 50.000. Kita tulis 50.000. 50.000. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua 2% dikali gaji sebulan. Gaji sebulan 19 juta. Kali 19 juta. Dikali 19 juta. Kita pakai masukkan rumus 2% dikali 19 juta. Gini aja dikali 380.000. Nah, ini saya udah memang memasukkan rumus, jadi emang berubah sendiri ya teman-teman. Nah, ini sudah ditambah jadi 930. Lalu 31.011.100 rupiah ini dikurangi dengan 930.000 hingga penghasilan neto sebulan adalah 30.081.100 rupiah. Lalu kita menghitung penghasilan neto setahun. Kalau setahun, kok ini langsung gini? Abaikan aja yang ini ya, abaikan dulu. Kita tulis di sini penghasilan neto setahun berarti 12 dikali neto sebulan ya, dikali berapa itu? 30 juta. Ya. Ini sudah saya masukkan rumus jadi muncul sendiri. Kita hapus dulu. Kita input manual. 12 dikali dengan ini ya teman-teman. Jawabannya 360.973.200 rupiah. Nah, saya sudah membuat PKP setahun karena ini kan sudah menikah dan memiliki satu anak. Jadi
kita pakai K1, kawin dan tanggungan satu anak. PKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta rupiah ya teman-teman, kita masukkan 54 juta rupiah, 54 juta. Nah, kalau kawin dan pajak yang sudah menikah dan punya anak itu sama, yaitu 4.500.000. Kita masukkan 4.500.000. Ini juga sama, 4.500.000. 4.500.000. Nah, ini ditambahkan hingga hasilnya 63 juta. Nah, enak ya teman-teman kalau misalkan kita pakai Excel, jadi kita tinggal masukin rumus, sehingga masukin formula dia akan berubah sendiri. Lalu penghasilan neto setahun ini dikurangi dengan PKP setahun itu, hingga jawabannya adalah 297. Kita cek ulang deh. Ini dikurangi dengan ini. Benar. 297.973.200 rupiah. Itu adalah penghasilan kena pajak setahun, PKP setahun. Lalu PPh pasal 21 terutang. Nah, ini 5% dikali dengan tarif pajak, kan penghasilannya kan 19 juta. Nah, tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 5% itu adalah 60 juta. Kita tulis 60 juta di sini. 60 juta. Nah, ini nih perlu diingat teman-teman. Kan ini kan penghasilan tahunan di atas 15% itu penghasilan tahunan di atas 60 juta rupiah sampai 250 juta itu sebesar 15%. Nah, 60 ini dikurangi 250. Nanti teman-teman bisa ngecek di materi sebelum kita membahas soal ini, itu ada tarif pajak. Nah, itu 60 juta dikurang 250 juta. 60 juta dikurang 250 juta itu kan kita dapat ini ya. Berapa teman-teman? 190 ya. 190 juta. Nah, kita tulis di sini 190 juta. 150 juta. Kenapa 190 juta? Karena 60 dikurang 250. Itu untuk yang 15%. Menghitungnya seperti itu. Oke, lanjut. Kita tulis dulu aja ya, habis nanti kita baru kalikan. Nah, 25% ini dari mana? 25% ini adalah dari, kita tulis, kita merahkan ya, biar merahkan aja. Nah, ini tuh dari 297 ini, 297 dikurangi 60 ditambah ditambah
190. Lalu hasilnya itu adalah 47. Teman-teman bisa hitung 47. 60, ngitungnya 60 tambah 90 dulu. 190 dulu, kan dapat 250 ya. Nah, 297 dikurang 250 dikurang 250, hasilnya 47. Nah, 47 itu kita tulis di sini. 47. Nah, yang belakangnya itu kita masukin 973 dan 73 200. Nah, habis itu baru deh kita hitung di sini. 5% dikali 60 ya, 60 juta. Kita tulis 60 jadi 3 juta. Next, yang bawahnya 15%. 15% dikali 190 28.000. Next, selanjutnya 25% dikali 47 973 200. Nah, jumlah PPh disetahunkan adalah 43.493.300 rupiah. Nah, ini kenapa muncul? Terus, nah, kita bagi selama 12, karena kan kita hitung sebulan ya. Berapa? 43 493 490. Ya benar kan teman-teman? Iya benar. Lalu dibagi 12. Bagi 12. Ini dibagi 12. 3.624.44. Iya. Jadi pajak penghasilan Mira adalah, ini nggak bisa kita tulis ya. 3 juta terus 20 Oke ya teman-teman. Nah, itu dia cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 Natura. Jadi sebesar 3.624.442 rupiah. Oke. Barusan kita sudah mengerjakan contoh soal perhitungan PPh pasal 21. Sekarang, saya akan membahas tentang PMK No. 66 tahun 2023 Natura. PMK ini mengatur mengenai ketentuan tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan PMK 66 2023 memiliki implikasi positif terhadap upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan, pajak, atau praktik pencucian uang dalam bentuk layering. Langkah-langkah yang diambil dalam regulasi ini dapat mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ilegal tersebut.